Assalamualaikum. Salam. Masya Allah, dari tadi main HP terus, dari ibu berangkat sampai ibu datang. Ada Taufik, maaf ya Taufik ya, dari pagi nih Taufik. Jemuran kah diambilin? Iya. Jangan main HP terus nih, temannya mohon maaf nih. Si Taufik nih, juga sama. Nah, dari tadi belum bergerak-gerak, ngapain? Cuman main HP aja, Bu. Main HP tapi ngetik-ngetik apa? Cuman ngirim-ngirim pesan aja. Yang ngirim pesan juga hati-hati. Nah, dari tadi main HP terus, kirim pesan-pesan. Kirim pesan ke siapa? Dibilangin hati-hati. Nanti ada masalah, biar tahu rasa ya. Ibu ini so tahu. So, keluar lagi, bantuin ibu menyetrika kah? Dasar anak-anak zaman sekarang dibilangin itu sok tahu. Orang tua doang ngomong tuh pasti bener. Nah kan, mengirim pesan macam-macam yang tidak jelas kebenarannya. Enggak kok, Mak. Ini benar kok. Jawab terus, nanti kamu tanggung sendiri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan ada perubahan di Undang-Undang Nomor 19 tentang informasi dan transaksi elektronik menuai kontroversi bagi sebagian kalangan. Menurut pakar hukum dan pakar IT menerangkan, aparat penegak hukum dengan mudahnya menahan seseorang karena itu tertuang dalam pasal 27 ayat 3 yang dianggap mencemarkan diri pribadi orang lain di dunia maya. Bunyi pasal 27 ayat 3 tersebut dalam surat keputusan bersama atau disingkat dengan SKB Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2001, dan nomor KB-2-6 Romawi 2021, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Terdapat unsur-unsur objektif yang harus dipahami dalam pasal tersebut. Yang pertama, perbuatan atau mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya. Yang kedua, melawan hukum yang dimaksud yaitu tanpa hak. Yang ketiga, objeknya adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Serata kelas atau derajat masyarakat semua sama di kedudukan hukum. Konsep negara selama ini mewarisi tradisi hukum Eropa kontinental atau civil law yang ditandai dengan mengikuti doktrin teori fiktif yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diterapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum. Teori ini diberi pembenaran pula prinsip yang juga diakui universal, yaitu persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Akibat dari ketidakpahaman seseorang akan hukum berimbas pada semakin meningkatnya kriminalitas yang akar permasalahannya disebabkan dari ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku dari undang-undang tentang ITE. Di samping perkembangannya yang tidak dibarengi dengan edukasi, pembaharuan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan sistem informasi, hal ini juga menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum telah menjadi standar penegakan hukum di Indonesia. Untuk mengedukasi masyarakat dari ketidaktahuan terhadap hukum, sangat penting memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang edukasi pengetahuan hukum dan sistem informasi di ruangan digital dalam landasan undang-undang tentang ITE. Terus bagaimana solusi dengan permasalahan ini? Dibiarkan saja atau ada tawaran solusi dari permasalahan yang telah diuraikan di atas? Diperlukannya suatu terobosan
Yang pertama, memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Yang kedua, mengedukasi masyarakat, kelurahan, pahandut, dan warga Muhammadiyah sebagai agen proteksi keluarga terhadap dampak hukum pidana pelanggaran di ruangan digital menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dan yang ketiga, mensosialisasikan video layanan hukum tentang kalangan keluarga yang bijak bermedia sosial dan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi terkait dengan permasalahan hukum tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya dapat dijerat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadilah pelopor keluarga yang bijak bermedia sosial. So, bijaklah bersosial media.